Perkenalkan, nama saya Rindi Astuti, NIM 1910416873. Makul, Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan membahas soal bab 2. Kasus yang pertama, identifikasi isu. Jawaban, kasus kecurangan yang berujung pada pencatatan beberapa karyawan Tokopedia. Institusi. Jawaban, pemecatan tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan Tokopedia saat perusahaan tersebut menggelar program promosi flash sale pada 15-17 Agustus 2018. Dan informasi yang terjadi di Tokopedia tersebut, PT Tokopedia ramai menjadi perbincangan publik lantaran pemecatan sejumlah karyawannya. Pemecatan tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan Tokopedia saat perusahaan tersebut menggelar program promosi flash sale pada 15-17 Agustus 2018. Selanjutnya, soal yang kedua, isu apa yang akan dibahas dan institusi apa yang terlibat? Jawaban, kasus kecurangan yang berujung pada pemecatan beberapa karyawan Tokopedia. Soal yang ketiga, di area kelembagaan mana dan kepentingan mana yang akan aktif dalam masalah tersebut? Jawaban, perusahaan jual beli online atau e-commerce. Soal yang keempat, di manakah isu ini dalam siklus hidup masalah mereka? Jawaban, pemecatan tersebut buntut dan dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan. Kasus yang kedua. Yang pertama, mencirikan masalah kepentingan kelembagaan dan informasi di lingkungan industri farmasi. Yang kedua, masalah apa yang akan dibahas di area kelembagaan mana dan kepentingan mana yang akan aktif terlibat dalam masalah tersebut? Jawaban, pengeluaran AS untuk obat-obatan meningkat sebesar 19% menjadi pada tahun 2000, tahun kelima berturut-turut meningkat di atas 13%. Soal yang ketiga, di manakah masalah ini dalam siklus hidup mereka? Jawaban, pengeluaran diharapkan mencapai 150 miliar pada tahun 2001. Pengeluaran tersebut mencerminkan pentingnya obat-obatan sebagai terapi perawatan kesehatan dan penemuan berkelanjutan dari perawatan baru sebagai hasil dari penelitian dan upaya pengembangan industri. Kasus yang ketiga, soalan pertama, jelaskan perbedaan antara KFC dan McDonald. Jawaban, rivalitas antara dua resto populer ini juga pernah dibuatkan polling di situs populer anak muda. Kakus pada 2014, seorang pengguna Kakus dengan akun bernama Verdana Kaval membuat polling sederhana dengan dua pilihan. Hasilnya sekitar 70% memilih KFC, sisanya baru McD. Alasannya beragam, tapi sekaligus bisa memberikan gambaran kasar di menu apa mereka unggul. Seberapa besar yang memilih KFC pasti datang ke sana untuk makan ayam gorengnya, sedangkan konsumen McD kebanyakan datang untuk makan burger dan aneka jenis wrap, juga es krim. Perbedaan ukuran juga menjadi keunggulan KFC. Ayam goreng buatan mereka memang cenderung lebih besar, sedangkan keunggulan lain McD adalah soal harga yang kerap dianggap lebih murah, terutama untuk berbagai jenis kudapan. Bisa dibilang untuk pasar ayam goreng KFC di Indonesia nyaris tak punya pesaing berat. Namun di sisi lain, McD juga tak bisa berlena-lena di pasar burger, karena ada banyak pesaing yang banyak nama besar seperti Burger King, Wendy, atau Carl's Jr. Soal yang kedua, jelaskan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar untuk KFC dan McDonald. Jawabannya, namun di tingkat global McD tampaknya bisa berbicara lebih banyak. Mereka menjadi restoran waralaba terbesar di dunia. Mereka punya sekitar 36.000 gerai di seluruh dunia, sedangkan KFC hanya sekitar 19.000 gerai. Secara valuasi perusahaan, McD pun jauh lebih besar, yakni sekitar 88,6 miliar dolar, sedangkan KFC hanya punya valuasi sekitar 12,3 miliar dolar. Sekian jawaban dari saya mengenai soal pada bab 2. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.